Saudari dan saudaraku sahabat Resi, salam jumpa dengan saya Romo Haryanto SI dalam Resi Renungan Singkat edisi 14 Desember 2016. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 7 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Ketika Yohanes Pembaptis mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku sahabat Resi, kita mengenal Yohanes Pembaptis. Ia ditampilkan sebagai figur penting selama masa Advent ini. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan sukacita. Bahkan sukacita Yohanes Pembaptis ini telah dialami sejak ia di dalam kandungan ibunya, Elisabet. Kita ingat apa yang dikatakannya kepada Maria, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Selain itu, kita tahu bahwa murid-muridnya juga menjadi murid pertama yang tinggal bersama dengan Yesus, yakni Andreas dan Yohanes. Dengan demikian jelas bahwa Yohanes Pembaptis mengenal siapakah Yesus, tetapi ia tetap menyimpan pertanyaan mendalam tentang identitas Yesus. Ia tahu bahwa Yesus membuat banyak mukjizat dan memberikan pengajaran yang membuat banyak orang terpesona dan memuliakan Allah. Tetapi Yohanes Pembaptis sendiri masih merasa ragu dengan kehadiran Yesus. Maka ketika di dalam penjara, ketika ia banyak mendengar cerita murid-muridnya tentang Yesus yang melakukan karya-karya agung dan pengajarannya, ia mengutus 2 muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Lalu apa tanggapan atau reaksi Yesus? Yesus sendiri tidak langsung menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis, tetapi ia menggunakan nubuat dalam kitab suci tentang dirinya, sebagai mana diungkapkan dalam nubuat Yesaya dan Lukas. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan Injil. Saudari dan saudaraku sahabat Resi, terkadang kita juga memiliki keraguan-raguan tentang keberadaan Allah. Apakah Ia sungguh-sungguh ada? Apakah Yesus adalah Mesias yang pernah hidup di dunia ini? Ini adalah beberapa dari banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh manusia dari dulu hingga sekarang. Khususnya bila orang atau bila kita dihadapkan pada situasi-situasi sulit, kegagalan, dan seterusnya.
Terkadang pertanyaan-pertanyaan itu membuat banyak orang menjadi menjauh dari Allah. Tetapi ada juga yang bertahan, bahkan semakin dikuatkan untuk mengimaninya. Salah satu keraguan kepada Allah itu berakar dari dosa yang selalu bercokol dalam diri kita. Dosa itulah yang membuat kita sulit untuk melihat kebaikan Allah. Dosa itulah yang membuat kita sulit untuk mengalami kehadirannya. Dosa itulah yang membuat kita sulit untuk bersyukur atas rahmat-rahmatnya yang setiap hari dicurahkan kepada kita. Keraguan akan Allah yang akarnya adalah dosa, mau tidak mau juga akan berdampak dalam hidup kita, dalam relasinya dengan orang lain sebagai sesama kita. Dosa itulah yang membuat kita sulit untuk melihat kehadiran orang lain sebagai sesama kita, sebagai sesamaku, dan mungkin menjadi lebih mudah untuk melihat mereka sebagai pesaing atau bahkan musuh yang mengancam hidup kita. Dosa itulah yang membuat kita sulit untuk menerima dan menghargai keberadaan orang lain, baik kelebihan maupun kekurangan mereka. Dan dosa itulah yang seringkali membuat kita mudah merendahkan yang lain, menghakimi, dan sulit untuk mengampuni atau memaafkan. Saudari dan saudaraku sahabat Resi, masa Advent atau penantian dengan bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita, yang sedang kita renungkan beberapa hari ini, beberapa minggu ini, mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah yang dapat kita ragukan. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah Allah yang benar, yang menjelma dalam diri Yesus untuk menyembuhkan kita dari dosa, dari sakit dan penyakit kita. Dia jugalah yang menghibur kita dengan sabdanya. Maka mari kita membuka hati, menerimanya di dalam hidup kita. Dan persis mulai hari ini kita memulai novena Natal yang akan berakhir pada tanggal 24 Desember. Gereja menyediakan waktu khusus selama 9 hari ke depan agar umat dapat lebih khusyuk mempersiapkan diri menyambut Natal Yesus. Semoga kita bisa mengisi hari-hari ini dengan lebih baik, dan mari kita katakan dengan penuh yakin di dalam iman kita, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku tidak meragukanmu, aku ingin selalu membuka hati terhadap karya-karyamu. Aku sungguh-sungguh menantikan kehadiranmu di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin.